Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Miss Sylvie senang sekali bisa menyapa anak-anak semuanya. Miss Sylvie mau ajak anak-anak semuanya untuk datang kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian terlebih dahulu. Miss Sylvie undang anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lebih semangat lagi yuk, kita menyanyi bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyi bersama-sama dari awal lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesehatan. Di hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan kita akan mempersiapkan diri kita sebelum memulai kegiatan hari ini. Kita mau siapkan Alkitab kita. Kita juga mempersiapkan hati kita. Yuk, bisakah mau ajak kita semua untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan untuk minta hikmat kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Bapa yang baik, Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan, terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan. Di hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, kegiatan kami, berkatilah ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati hati kami, Engkau berkati telinga kami, Engkau juga memberkati diri kami, agar apa yang kami dengar hari ini itu semua merupakan kehendak dari Tuhan. Berkati juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati hatinya, Engkau juga berkati setiap perkataannya. Apa yang dikeluarkan, yang disampaikan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, bersama Tuhan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini boleh dibuka Alkitabnya, yang ada Alkitab di rumah. Baik Alkitab Mama, Alkitab Papa, boleh ya. Silakan dibuka dari Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang 7. Miss Ripka akan membacakan untuk kita semua ya. Matius 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke, dari firman Tuhan hari ini membicarakan tentang
ucapan berbahagia. Ucapan berbahagia ini ada 9 poin yang Tuhan sampaikan ketika Tuhan sedang berkhotbah, ketika Tuhan sedang berfirman di atas bukit. Nah, di sini kalau kalian bisa baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11, itu isinya tentang ucapan berbahagia. Nah, 9 karakter ini yang Tuhan inginkan itu juga terjadi, dan itu juga bisa kita terapkan di kehidupan kita. Sebagai contoh, kemurahan hati. Kemurahan hati itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya makarios, yaitu di mana Tuhan akan berkenan untuk memuji dan akan berkenan untuk memberkati kita. Nah, artinya apa di sini? Ketika kita bisa melakukan kehendak Tuhan, ketika kita mau melaksanakan kehendak Tuhan, salah satunya adalah kita bisa bermurah hati, baik untuk orang tua kita, kakak adik kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Ada 3 poin maksud Tuhan untuk bermurah hati. Yang pertama adalah pengampunan. Nah, dari sini bisa akan mengajak kita semua untuk sama-sama belajar mengampuni kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Meskipun mengampuni itu hal yang sulit untuk dilakukan, tapi ketika kita benar-benar tulus mau kita niat dan kita punya komitmen untuk mengampuni orang tersebut, maka Tuhan juga akan punya cara untuk membantu kita agar bisa menerima orang itu, agar bisa lebih mengampuni orang itu. Poin yang kedua adalah bermurah hati di sini adalah memberikan belas kasihan kepada orang-orang sekitar kita, baik secara materi ataupun secara yang lainnya. Meskipun kita masih saya belum punya uang banyak untuk memberi, tidak apa-apa. Memberikan belas kasihan untuk orang-orang sekitar kita tidak hanya sebatas materi, tapi kita juga bisa memberikan dengan dalam bentuk perhatian. Ketika misalkan ada orang yang kena bencana, atau misalnya sedang kena sedih, temannya sedang sedih, atau papa mama sedang sedih, kakak adik sedang sedih, kalian bisa bentuknya adalah dengan cara perhatian. Kakak, kenapa hari ini sedih? Mama, kenapa sedih? Ada yang bisa saya bantu untuk bisa menghibur mama? Itu salah satu kita sudah mau bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang Tuhan inginkan buat kita, yaitu kita mau mengampuni, kita juga bisa memiliki belas kasihan untuk orang-orang sekitar kita. Meskipun apa yang kita lakukan belum tentu kita bisa menerimanya. Nah, contoh kita mengampuni orang, kita mau niatnya mengampuni orang, tapi orang itu nggak mau, ya sudah, tidak apa-apa. Ketika kita benar-benar dari tulus hati kita, ketika kita benar-benar mau mengampuni orang itu, kita mau berbuat baik kepada orang itu, Tuhan akan memberikan reward yang terbaik buat kita. Jadi meskipun orang lain tidak memberikan apapun buat kita, tapi ingat, Tuhan pasti akan memberikan hal-hal yang terbaik. Tadi di awal bisa bilang, Tuhan berkenan akan memberkati, Tuhan berkenan akan memuji. Itu artinya apapun yang kita lakukan di dunia ini, hari ini, besok, dan selamanya, Tuhan pasti perhitungkan. Dan jangan khawatir, Tuhan pasti akan memberkati engkau dengan caranya yang luar biasa. Caranya Tuhan yang ajaib. Bagaimana caranya? Itu rahasianya Tuhan. Jadi Miss Rika cuma minta, yuk mulai hari ini milikilah hati seperti hati Tuhan. Kita mau bermurah hati, mengampuni, dan juga mengasihi orang-orang sekitar kita. Amin. Semoga firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami bisa memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar kami mau dan siap untuk lebih Engkau bentuk Tuhan, menjadi apa yang Tuhan inginkan buat kehidupan kami, menjadi apa yang berkenan dan apa yang Tuhan benar-benar inginkan, Tuhan yang benar-benar ingin bentuk buat hidup kami. Berkati kami ya Tuhan Yesus, agar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang dan garam dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk belajar. Tuhan berkati kami, beri kami kesehatan yang baik, beri kami sukacita yang baik, beri kami juga ya Tuhan damai sejahtera Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengikuti PTS Tuhan. Berkatilah kami meskipun dengan waktu yang singkat kami harus belajar banyak. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan,
Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan memberkati kami. Tuhan, kami siap bersama Tuhan, kami siap menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkatilah ya Tuhan Yesus buat papa, buat mama, buat kakak, dan buat adik. Meskipun ketika mereka sedang bersedih, ataupun mereka yang hari ini sedang sakit Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan sungguh nyata buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.